Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Pada masa Khalifah Umar, wilayah Qadisiyah yang termasuk kota besar di Persia, Iran dan Irak sekarang ini, ditaklukkan dan Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika hidupnya, menjadi amirnya. Setelah beberapa waktu lamanya, Umar memerintahkan Sa'ad mengirim sahabat Natlah bin Muawiyah untuk menaklukkan Hulwan, masih termasuk wilayah Persia lainnya. Dengan 300 orang tentara berkuda, Natlah melakukan pengepungan kota Hulwan beberapa waktu lamanya sehingga mereka menyerah, menyatakan takluk kepada Madinah. Natlah kembali ke Qadisiyah dengan membawa jizyah dan ganimah yang cukup banyak. Di tengah perjalanan, mereka singgah di suatu dataran di bawah pegunungan karena telah masuk waktu salat. Natlah berdiri melantunkan azan, tetapi di sela-sela jawaban azan dari anggota pasukannya, terdengar suara lain dari atas gunung yang menimpali suara azannya, dan mereka semua mendengarnya cukup jelas. Ketika ia melantunkan Allahu Akbar, terdengar suara jawaban, "Engkau telah mengagungkan Zat yang Maha Besar, wahai Natlah." Ketika ia melantunkan Asyhadu alla ilaha illallah, terdengar suara jawaban, "Itu adalah kalimat ikhlas, wahai Natlah." Ketika ia melantunkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terdengar suara jawaban, "Wahai Natlah, dia, Nabi Muhammad itu, adalah orang yang diberitahukan Nabi Isa kepada kami." Ketika ia melantunkan Hayya 'alas sholaah, terdengar suara jawaban, "Sungguh beruntunglah orang yang mengerjakannya secara istiqomah." Ketika ia melantunkan Hayya 'alal falah, terdengar suara jawaban, "Sangatlah beruntung orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad, itu adalah jaminan bagi umat Muhammad." Ketika ia melantunkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, terdengar suara jawaban, "Kamu benar-benar ikhlas wahai Natlah, sungguh Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka." Selesai azan mereka sempat dicekam ketakutan oleh suara tersebut, walau perkataan gaib itu membenarkan keislaman dan apa yang sedang mereka lakukan. Maka Natlah sebagai pimpinan rombongan pasukan itu berkata, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Apakah engkau malaikat, jin atau hamba Allah lainnya? Engkau telah memperdengarkan suaramu kepada kami, maka tunjukkanlah bentuk tubuhmu." "Aku adalah tentara Allah, bala tentara Rasulullah, dan bala tentara Umar bin Khattab." Tiba-tiba muncul seseorang yang sangat tua, berambut dan berjenggot putih, memakai pakaian bulu yang sangat sederhana, dan berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Natlah dan kawan-kawannya berkata, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau ini? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepadamu." Orang tua itu berkata, "Aku adalah Zarnab bin Barala, murid dan orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Isa. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan Nabi Isa panjang umur hingga waktunya beliau turun lagi ke bumi dari langit." Natlah dan kawan-kawannya terheran-heran mendengar perkataannya itu. Kalau melihat begitu tuanya, bisa jadi memang benar perkataannya itu. Tetapi tampak sekali kalau dia masih sangat kuat dan kokoh di balik penampilan ketuaannya. Tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Orang tua itu berkata lagi, "Karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah, begitu juga dengan Umar bin Khattab, maka sampaikanlah salamku kepadanya, dan sampaikanlah ucapanku ini kepadanya." Zarnab berkata lagi, "Wahai Umar, bekerjalah yang keras, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangat dekat. Dan sampaikanlah kepada umat Muhammad, jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka, apa-apa yang akan aku sampaikan, hendaklah mereka lari. Hendaknya mereka menghindari sejauh-jauhnya. Jangan sampai terjatuh kepada hal-hal itu." Peristiwa yang dimaksudkan Zarnab merupakan tanda-tanda makin dekatnya kiamat, dan jangan sampai kita terjatuh dan terperangkap di dalamnya, yakni: pertama, jika laki-laki senang dengan laki-laki, dan wanita senang dengan wanita. Maksudnya bersikap homoseksual atau lesbian, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut AS. Kedua, jika orang-orang senang bernasab kepada orang yang bukan leluhurnya, nasabnya palsu.
Ketiga, jika orang yang tua tidak menyayangi yang muda, dan orang-orang muda tidak mau menghormati yang tua. Keempat, jika orang-orang telah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kelima, jika orang-orang yang pandai atau ulama, yang belajar dan mengajarkan ilmunya semata-mata untuk mencari kekayaan dunia. Keenam, hujan turun di musim kemarau, dan kemarau memanjang hingga di musim hujan. Ketujuh, anak-anak menjengkelkan orang tua, bersikap kurang ajar dan sedikit sekali orang yang mempunyai budi pekerti yang baik atau berakhlakul karimah. Kedelapan, orang-orang berlomba-lomba mendirikan bangunan dan rumah. Kesembilan, lebih senang mengikuti atau mengumbar hawa nafsunya, bahkan menjual agama demi keuntungan duniawiyah semata. Kesepuluh, menganggap ringan masalah pembunuhan, dan menjual hukum demi kepentingan pribadi. Ke-11, senang memutuskan silaturahmi. Ke-12, menghiasi mushaf-mushaf Al-Quran, dan memperindah masjid-masjid. Suap menyuap dan riba menyebar di mana-mana. Ke-13, orang-orang senang dipuji-puji, termasuk wanitanya. Dan mereka, kaum wanita, bepergian kemana-mana dengan berkendaraan sendiri. Setelah itu Zarnab bin Barala mengucap salam dan berlalu pergi menuju pegunungan dari mana dia datang, yang dalam sekejap saja ia hilang dari pandangan mata. Usai sholat, Natlah segera memerintahkan pasukan segera kembali ke Qadisiyah dan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpinnya. Sa'ad sangat tertarik dengan pesan atau nasihat yang diberikan oleh Zarnab, yang sepertinya mirip sekali dengan pesan atau pengajaran Nabi Muhammad tentang tanda-tanda akhir zaman yang pernah didengarnya. Ia ingin bisa bertemu dan mendengar langsung pengajaran itu dari murid Nabi Isa tersebut. Maka ia membawa 4.000 orang pasukan yang dipimpinnya menuju dataran di bawah pegunungan tersebut. 40 hari lamanya mereka tinggal di bawah pegunungan itu, dan salat 5 waktu didirikan dengan berjamaah, dengan azan yang dikeraskan, termasuk oleh Natlah. Tetapi tidak pernah ada jawaban atau suara sahutan seperti yang dialami Natlah sebelumnya. Kalau tidaklah peristiwa itu dialami dan disaksikan langsung oleh 300 orang pasukan berkuda yang mengikutinya, pastilah Natlah dianggap hanya berbohong atau mengigau saja. Mungkin peristiwa itu hanya kemuliaan dan keutamaan yang khusus diberikan Allah kepada Natlah, sehingga seorang sahabat yang lebih utama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa mencontohnya. Memang hak prerogatif Allah untuk memberikan keutamaan dan kekhususan kepada siapa saja yang dikehendakinya, yang tidak bisa diperoleh walau mungkin kita telah mencontoh amalan istiqomahnya, bahkan dengan kualitas yang lebih baik.